Ya, wah ada ayam tuh. Hai, gue Rifki Dimas. Selamat datang di episode lainnya dari video saya. Saya Rifki Dimas. Malah diulang lagi. Jadi di video kali ini masih tentang si Fuji X-E4. Gue mencari pesaing buat si Fuji X-E4 dan gue menemukan satu pesaing, yaitu si Sony Alpha 6400. Kenapa Sony Alpha 6400? Padahal kamera ini sudah rilis 2 tahun yang lalu. Karena menurut gue ya, kamera ini ya dua kamera ini antara Fujifilm X-E4 dengan Alpha 6400 itu mempunyai kemiripan. Salah satunya sama-sama ada angka 4, dan yang lainnya mungkin harga yang tidak terlalu jauh beda, terus mungkin beberapa spek dan fitur yang menurut gue mirip-mirip lah ya. Di selain itu gue juga iseng sih, pengen aja bandingin dua kamera ini. Harga Fujifilm X-E4 itu di harga 13.499.000 untuk body only, sedangkan Sony Alpha 6400 itu di 12.999.000 untuk body only. Bikin harga ribet banget. Desain, body quality, ya apapun itu deh. Kalau Fuji X-E4 itu ya klasik, retro, analog, compact, dan lebih kelihatan simple. Sedangkan si Alpha 6400 itu apa ya, bisa dibilang kayak ya modern sih, dan kameranya emang berbentuk simpel juga sebenarnya. Untuk gripnya ya seperti yang di video sebelumnya, X-E4 memiliki grip yang rata dan susah untuk digenggam, sedangkan Sony memiliki grip yang menonjol jadi lebih mudah untuk dipegang. Dari berat kamera, Fujifilm X-E4 memiliki berat 364 gram dan Sony memiliki berat 403 gram. Ya berarti di atas kertas emang Fujifilm X-E4 lebih ringan dibanding Sony Alpha 6400. Fungsi tombol atau button function button. Jika melihat dari fungsi tombol tertentu, kamera Sony Alpha 6400 terlihat lebih friendly dibanding Fuji X-E4 karena pencarian fungsinya lebih gampang dan cepat. Salah satunya record button atau mode rekam pada Sony Alpha 6400 lebih mudah ditemukan karena buttonnya yang berwarna merah dan di dekat shutter, walaupun seringkali nggak kepencet ya kadang-kadang kalau gue. Sedangkan si Fujifilm X-E4 ini kalian mesti ke button menu drive dulu, lalu mengganti mode foto menjadi mode video. Barulah kalian bisa merekam menggunakan kamera ini. Ya cukup banyak proses yang harus kalian lewati untuk merubah mode foto jadi mode video di Fujifilm X-E4. Ya tapi kalau dari function button sebenarnya semua kamera kan punya custom ya. Jadi sebenarnya kalian bisa mengatur menu-menu yang kalian inginkan dengan cepat di kamera masing-masing. Untuk fitur kamera, kedua kamera ini memiliki sensor APS-C, tetapi beda di megapiksel ya. Kalau misalnya Fujifilm itu 26,1 megapiksel, sedangkan Sony Alpha 6400 itu di 24,2 megapiksel. Untuk resolusi viewfindernya, Fujifilm X-E4 itu memiliki 1.620.000 dots, sedangkan Sony Alpha 6400 hanya 922.000 dots. Untuk layar monitornya sebenarnya kedua layar monitor ini nggak jauh beda. Fujifilm X-E4 itu 2.350.000 dots dan Sony Alpha 6400 itu di 2.359.000 dots. Untuk LCD monitor kedua kamera ini sebenarnya sama-sama sudah bisa di flip 180 derajat ke depan. Jadi misalnya kalian menggunakan untuk selfie ataupun vlog itu udah bisa banget, baik Fujifilm X-E4 ataupun si Sony Alpha 6400. Dan untuk touchscreen kedua kameranya sebenarnya udah sama-sama bisa touchscreen, cuman untuk Sony Alpha 6400 itu cuman bisa tracking nyari fokus, sedangkan kalau misalnya Fujifilm X-E4 itu dia bisa tracking, bisa cari fokus, sama bisa foto. Untuk fitur foto continuous, Sony Alpha 6400 itu bisa hingga 11 fps, sedangkan Fujifilm X-E4 itu cuman bisa sampai 8 fps. Tetapi kalau misalnya menggunakan electronic shutter ya bisa hingga 20 fps. Bahkan
30 fps tapi ada cropping factornya. Berikut adalah continuous foto dari Sony Alpha 6400 dengan 11 fps. Ini Fujifilm X4 dengan 8 fps. Untuk kalian yang penasaran, ya ini juga ada di 20 fps-nya si Fujifilm. Sayangnya Fujifilm X4 itu nggak punya flash internal dibanding si Sony Alpha 6400 itu punya si flash internal. Jadi menurut gua dengan harga yang segitu, apalagi kamera ini kan masih middle class atau middle range gitu kan, jadi gue sayang aja sih kamera ini nggak punya si flash internal itu. Maksud gue Fujifilm X4. Salah satu keunggulan Fujifilm X4 menurut gue adalah dia memiliki film simulation, dan di Fujifilm X4 ini kamera ini memiliki 18 film simulation. Jadi gue akan nyobain si Fujifilm X4 dengan lensa 1855 f2.8 dan si 6400 Alpha 6400 dengan lensa 1670 f4 Zeiss. Mari kita coba. Oke, jadi gue ngambil sampel aja satu foto, yang itu si foto gawang. Kalau misalnya kalian lihat dari segi warna, sebenarnya ya Alpha 6400 warnanya lebih keluar ya, warna kuning, merah, hijau rumputnya, hijau pohonnya itu keluar gitu. Terus dibanding Fuji lebih terlihat lebih flat warnanya gitu kan dibanding Sony. Padahal ini sama-sama standarnya Fuji sama standarnya Sony. Nah, si Sony itu lebih terlihat kayak dia apa ya? Lebih punya shadow lebih banyak mungkin ya, karena kalau misalnya kita lihat di bawah pohon, yang bagian dalam pohon itu kayak Sony itu lebih terlihat daripada Fuji itu lebih gelap untuk yang di bawah pohonnya. Video baik Fujifilm X4 maupun Sony Alpha 6400 itu sama-sama tidak memiliki image stabilizer di dalam bodinya. Jadi baik kalian mau merekam, mau video dengan si Fujifilm X4 ataupun Sony Alpha 6400, ya mungkin akan merasakan goncangan saat merekam baik si Fujifilm X4 maupun Sony Alpha 6400. Untuk Fujifilm X4 dan Sony Alpha 6400 itu sama-sama sudah support 4K. Fujifilm X4 itu di DCI 4K hingga 30 fps,
dengan resolusi 4096 dikali 2160. Sedangkan Sony itu di Ultra UHD 4K dengan resolusi di 3840 kali 2160. Untuk slow motion, kedua kamera ini memiliki perbedaan. Kalau misalnya Fujifilm itu bisa hingga 240 fps, sedangkan kalau Sony itu hanya di 120 fps. Dari video bitrate pun, Fujifilm X4 itu sudah bisa hingga 200 mbps, sedangkan kalau misalnya Sony itu hanya di 100 mbps. Untuk S-Log Alpha 6400 itu kan memiliki picture profile, jadi dia ada PP1 hingga PP10, dan untuk lognya itu memiliki ada S-Log, ada Gamma, dan HLG. Sedangkan untuk Fuji itu cuma ada F-Log, jadi dia cuma mengganti dari mode video biasa menjadi si F-Log. Jadi kalau dibandingin si Alpha 6400 dengan Fujifilm X4, menurut gua untuk dari video mungkin lebih better Alpha 6400, karena dari segi S-Log-nya dia masih bisa disetting, masih bisa diganti black gamanya ataupun yang lainnya gitu kan. Sedangkan kalau misalnya Fujifilm itu hanya mengganti dari mode video menjadi si mode F-Log gitu loh. Jadi untuk autofocus gue sempet tes untuk videonya, karena Fujifilm X4 kan katanya udah ada X-Processor 4 yang AF-nya itu hingga 0,02 second gitu. Sebenarnya Sony juga katanya AF itu 0,02 second juga, jadi gue pengen tes gitu kan. Setelah gue tes, ternyata kalau misalnya kita perpindahan objek yang objeknya dekat dengan kamera, kayak misalnya beauty blogger kan sering nuker-nuker antara apa sih, lipstick atau apalah gitu kan, dari muka ke alatnya itu, ternyata Fujifilm X4 ini ya sedikit lambat 1 hingga 2 detik lah dibanding Alpha 6400. Jadi dia penangkapan perpindahan titik fokus jika fokusnya dekat dengan lensa atau dekat dengan kamera itu cukup lambat 1-2 detik. Tapi kalau misalnya gua mencoba dari belakang sampai depan, itu titik fokusnya tetap stabil untuk mengambil si objek yang bergerak. Jadi menurut gua masih oke lah. Untuk ISO test, sebenarnya nggak usah dites ya. Sebenarnya di atas kertas Sony itu mungkin lebih unggul dari ISO, karena ya kita tahu ISO-nya Sony itu cukup sensitif. Jadi cukup bagus lah mungkin. Jadi pengambilannya hingga ISO yang mungkin lebih tinggi angkanya itu nggak terlalu noise banget gitu, mungkin. Nah, karena udah tahu, tapi gue masih pengen tahu aja. Jadi si Fujifilm itu kira-kira ada di angka berapa nih sudah noise kalau misalnya kita mengambil video. Ternyata pas gue coba, jadi dari 400 ke 500 sampai ke 1600, ternyata Fuji itu sudah mengalami noise tuh di sekitar antara 3200 sampai 4000. Itu udah mulai ada kinyis gitu, udah ada titik-titik di hasilnya itu di ISO 4000, dan 5000 ya udah mulai banyak. Sedangkan di 5000 nya Sony itu terang dan smooth, dan di 6400 ya di Fujifilm X4 ternyata udah mengalami noise yang ya lumayan banyak. Sedangkan Sony mungkin baru kayak ya kita persiapan nih mau ada noise nih gitu kan. Ya di 10.000 Fujifilm X4 itu udah berasa banget sih noise-nya di belakang kamera. Sedangkan si Sony masih oke dan dia lebih terang. Ya kurang lebih untuk ISO kayak gitu sih. Oke, untuk kesimpulan untuk Fujifilm X4 yang rilis 2 tahun setelah Alpha 6400, ternyata fiturnya itu nggak jauh-jauh beda gitu loh. Kayak ternyata dari dua kamera ini nggak punya image stabilizer gitu. Untuk dari segi video ya sebenarnya sama-sama udah punya 4K gitu kan, dan si Fujifilm X4 ini juga udah punya lock kok gitu. Dan menurut gua jadi emang kamera ini bener-bener untuk gua pribadi pun sulit untuk dipilih ya. Kalau misalnya harganya cuma beda sejuta antara si Sony Alpha 6400 dengan si Fujifilm X4 gitu. Cuman emang tadi misalnya gue pengen foto, mungkin emang gue bakal pilih si Fujifilm X4 karena dia punya film simulation. Jadi mungkin gue adalah orang yang malas ngedit gitu kan, malas ngedit tone warna, ya mungkin gue bakal pilih Fuji karena
dia udah menyediakan 18 film simulation untuk ya kita pakai gitu kan. Sedangkan Sony ya bisa untuk video mungkin ya. Video gue masih percaya sama Sony sih, apalagi kalau misalnya ngeliat si locknya dari Sony itu masih bisa disetting dengan banyak gitu, masih banyak menu setting ya. Walaupun secara pribadi gue nggak pakai lock di video ini pun gue nggak pakai lock gitu. Jadi gue pakai standar aja. Untuk segi foto ya Sony mungkin bakal lebih kontras warnanya dibanding si Fujifilm gitu ya. Secara foto mungkin gue bakal lebih suka Fujifilm gitu sih. Oke, sekian video dari gua. Kalau misalnya kalian punya komentar boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya nggak ada, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan gua Rifki Dimas, salam klik.